Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube sekalian, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Kali ini sedikit berbeda dari video-video sebelumnya, di mana pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang kegiatan yang saya ikuti. Pada kegiatan ini kita diberikan materi perihal penelitian tindakan kelas. Jika di BK dikenal dengan istilah penelitian, tindakan, bimbingan, dan konseling. Di sini kami diajari bagaimana menyusun karya tulis penelitian, tindakan, bimbingan, dan konseling, di mana para guru BK harus bisa melakukan penelitian paling tidak 1 kali dalam 1 tahun, yang nantinya akan digunakan untuk kenaikan pangkat. Selain itu juga melatih diri kami para guru BK untuk mengasah kemampuan dan sekaligus sebagai bentuk bagaimana guru BK mengetahui hal-hal yang ada di lingkungan sekolah perihal masalah-masalah yang mungkin dihadapi oleh para siswa. Dalam membuat karya tulis atau penelitian tindakan BK, apa saja sih yang perlu dilakukan dan perlu disiapkan oleh para peneliti atau oleh para guru BK? Yuk simak video ini hingga selesai, karena kita akan bersama-sama mendengarkan penjelasan tentang bagaimana melakukan penelitian, tindakan, bimbingan, dan konseling. Dalam PTBK, hal pertama yang bisa kita lakukan adalah identifikasi masalah, di mana kita menganalisis problem dan kesulitan siswa. Di sini kita mencari masalah yang ada pada siswa, khususnya terkait dengan aspek pribadi, sosial, belajar, ataupun karir. Dari keempat aspek ini bisa saja muncul permasalahan-permasalahan. Misalnya problem belajar, problem pribadi, problem sosial, ataupun problem karir. Dari keempat aspek problem ini, guru BK mengambil salah satu yang menjadi masalah berat bagi siswa di sekolah. Setelah menemukan masalah yang akan kita teliti, langkah kedua yang bisa kita lakukan adalah mencari alternatif tindakan yang bisa kita berikan kepada siswa yang mengalami masalah tersebut. Kemudian yang kedua, kita masuk pada perumusan judul PTBK. Problem atau masalah siswa yang akan diatasi serta alternatif tindakan yang dipilih. Di sini, sahabat YouTube, pertama, problem siswa yang akan ditangani, problem yang mana? Misalnya motivasi belajar rendah. Kemudian, bentuk tindakan yang akan digunakan untuk mengatasi masalah belajar rendah tersebut. Kemudian berikutnya, kelompok atau siswa yang mana yang akan ditangani. Setelah mengetahui masalah yang dihadapi siswa dan mengetahui tindakan apa yang akan kita gunakan untuk mengatasi masalah siswa dan sudah mengetahui siswa yang akan ditangani, berikutnya kita masuk pada perumusan judul penelitian tindakan BK. Ada 2 cara. Yang pertama, penggunaan kata. Contoh, penerapan bimbingan konseling individu untuk meningkatkan motivasi belajar pada siswa kelas 7A. Ya. Kemudian, model rumusan yang kedua, peningkatan motivasi belajar siswa melalui layanan bimbingan konseling individu pada siswa kelas 7A. Nah, sekarang kita sudah memiliki 2 judul. Sahabat YouTube bisa menggunakan kedua cara tersebut dalam menyusun atau merumuskan judul penelitian PTBK. Langkah berikutnya, setelah merumuskan judul penelitian PTBK,
kita masuk pada perumusan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan PTBK. Latar belakang masalah. Tuliskan poin-poin penting yang menjadi latar belakang dipilihnya judul tersebut. Misalnya, kita menuliskan landasan empirik. Contoh, siswa malas mengikuti kegiatan belajar, baik di kelas, terlebih lagi belajar di rumah. Bimbingan klasikal telah diberikan, namun kurang efektif dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Berikut, landasan konseptual, yaitu alasan memilih alternatif pemecahan, baik berupa dukungan dari sumber referensi tertentu, ataupun dukungan dari penelitian terlebih dahulu, atau minimal pertimbangan rasional mengenai kecocokan alternatif untuk memecahkan masalah pada landasan empirik. Contohnya, alasan rasional. Layanan konseling individu dengan teknik konseling sebaya dianggap mampu meningkatkan motivasi belajar siswa, di mana para siswa sangat senang bersama dengan teman-teman sebaya mereka. Selain dalam berteman, cenderung mereka lebih mendengarkan saran teman-teman sebaya mereka. Kemudian lanjut pada dukungan dari sumber atau referensi pendapat ahli. Contoh, teman sebaya merupakan teman yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan pada masa remaja. Teman sebaya dianggap peduli dan yang paling mengerti akan permasalahan yang dihadapi seorang individu. Menurut ICU tahun 2011. Lanjut pada dukungan dari sumber atau referensi terdahulu atau penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain. Contoh, setelah dilakukan konseling sebaya, maka terjadi peningkatan motivasi belajar, sebagaimana penelitian yang telah dilakukan oleh Sri Murniasi, bahwa bimbingan teman sebaya dalam layanan BK bisa memotivasi kegiatan pembelajaran siswa. Nah, bagaimana sahabat YouTube sekalian? Untuk materi selanjutnya atau lanjutan dari pembahasan ini, kita akan bahas pada video bagian kedua. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.